Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OP Original Prestation. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan OP Original Prestation. Terima kasih kalian sudah klik dan nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan video dari channel OP. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal. Untuk soal nomor 1, salah satu soal TIU CPNS 2021 yang masih saya ingat sebagai berikut. Nah teman-teman, jadi soal ini adalah soal dari salah satu peserta tes SKD CPNS 2021 ini ya. Jadi mohon maaf, di sini pilihan gandanya kurang lengkap. Di sini dia hanya ingat untuk poin A aja teman-teman. Untuk poin B, C, D, dan E-nya dia kurang tahu teman-teman. Jadi lupa, nggak apa-apa ya. Yang penting kita tahu soalnya dan kita tahu cara penyelesaiannya seperti apa, gitu ya. Oke, perhatikan teman-teman. Jadi di sini diketahui bahwa Tony membaca buku sebanyak 42 halaman dalam waktu 30 menit. Jika ketebalan buku tersebut sebanyak 196 halaman, berapa lama waktu untuk menyelesaikan membaca halaman buku tersebut? Oke teman-teman, untuk soal nomor 1 ini merupakan soal FR tentang perbandingan teman-teman ya. Jadi perbandingan antara apa? Perbandingan antara banyaknya halaman sama banyaknya waktu. Maka kita tulis ya, yang pertama di sini banyaknya halaman dan banyaknya waktu. Oke, yang pertama diketahui di sini banyaknya halaman berapa? Yaitu 42. Kita tulis 42. Kemudian waktunya berapa menit? Yaitu 30 menit. Kita tulis 30 menit. Kemudian yang kedua, ketebalan bukunya sebanyak 196 halaman. Kita tulis di sini 196 halaman. Kemudian waktunya ditanyakan ya, maka kita misalkan di sini X gitu teman-teman. Nah, kemudian karena ini tentang perbandingan, teman-teman masih ingat bahwa perbandingan itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah perbandingan senilai dan tidak senilai teman-teman ya. Jadi teman-teman, di soal nanti tidak akan dikasih tahu bahwa perbandingan itu senilai apa tidak senilai teman-teman ya. Jadi kita harus mencarinya sendiri. Bagaimana caranya? Perhatikan teman-teman. Jadi kita harus membayangkan ya. Misalkan ketika kita membaca sebuah buku, jika jumlah halamannya diperbanyak ya, jumlah halamannya diperbanyak, maka waktu yang kita butuhkan akan semakin banyak apa sedikit teman-teman? Oke, saya ulangi ya. Ketika kita membaca buku, jika jumlah halamannya diperbanyak, maka banyaknya waktu yang kita butuhkan akan semakin banyak apa sedikit? Maka akan semakin banyak ya. Intinya adalah semakin tebal halamannya, maka akan semakin lama waktunya kita untuk membaca, gitu ya. Nah, karena di sini sama-sama ke atas tanda panahnya, maka perbandingan ini adalah perbandingan senilai, gitu teman-teman ya. Nah, karena perbandingan senilai, maka caranya gimana? Perhatikan teman-teman, yang tengah kita kasih sama dengan aja di sini. Kemudian yang tepi kita kasih per, yang tepi kita kasih per. Nah, seperti ini aja teman-teman. Tinggal kita sederhanakan aja. Yang pertama antara 42 dengan 196 ya. Masing-masing dibagi 2. 42 dibagi 2 dapatnya yaitu 21. Sedangkan 196 dibagi 2 dapatnya yaitu 98 teman-teman. Nah, kemudian di sini 21 dengan 30 juga bisa disederhanakan ya. Masing-masing dibagi 3. 30 dibagi 3 dapatnya 10 teman-teman. Sedangkan 21 dibagi 3 dapatnya 7. Kemudian di sini 7 dengan 98 juga bisa dicoret ya. Jadi masing-masing dibagi 7. Kalau 7 dibagi 7 dapatnya yaitu 1. Sedangkan 98 dibagi 7 dapatnya yaitu 14. Nah, jika sudah, maka kita kalikan silang aja teman-teman. Oke, kita kalikan silang ya. 1 dikali X yaitu X sama dengan 14 dikali 10 yaitu 140. Udah selesai teman-teman. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan membaca halaman buku tersebut yaitu 140 menit.
Oke, di sini jawabannya yang A 240 menit, berarti ini salah ya. Mungkin jawabannya di antara B, C, D, atau E. Ya, karena dia lupa, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kita tahu caranya seperti ini. Hasilnya yaitu 140 menit. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Jika Sally dapat mengecat rumah dalam 4 jam dan John dapat mengecat rumah yang sama dalam 6 jam, berapa lama waktu yang diperlukan bagi mereka untuk mengecat rumah secara bersama-sama? Oke teman-teman, nomor 2 ini ada kata-kata bersama-sama. Jadi jelas bahwa soal nomor 2 ini adalah soal FR tentang bekerja bersama-sama. Nah, untuk soal tentang bekerja bersama-sama seperti ini, ada cara cepatnya teman-teman. Perhatikan. Yang pertama diketahui bahwa Sally dapat mengecat rumah dalam waktu 4 jam. Ini 4 jam ya. Kemudian John dapat mengecat rumah yang sama dalam waktu 6 jam. Maka caranya tinggal kita tulis aja angkanya di sini teman-teman, yaitu 4 dan 6. Kemudian dibagi dengan 4 dan 6. Nah, setelah itu kita kasih tanda. Hati-hati kasih tanda. Yang atas itu tandanya dikali teman-teman, yang bawah ditambah. Ingat ya, yang atas kali, yang bawah ditambah. Nah, jadi cara cepatnya seperti ini teman-teman. Tinggal ditulis angkanya, kemudian dikasih tanda. Yang atas dikali, yang bawah ditambah. Udah selesai, tinggal kita hitung aja teman-teman. 4 kali 6 yaitu 24, dibagi dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jadi ini satuannya adalah jam. Udah selesai teman-teman. Tinggal kita hitung jadi bentuk seperti ini ya, jam sama menit. Oke, 24 per 10 jam itu sama dengan 2 jam ditambah dengan 4 per 10 jam. Maka 4 per 10 jam ini kita rubah menjadi menit gitu ya. Maka jadinya 2 jam ditambah dengan 4 per 10. Ingat, jam jadi menit, maka dikali dengan 60 menit gitu ya. Oke, kemudian yang bisa dicoret, kita coret ya. Di sini 10 dengan 01 kita coret. Tinggal berapa jadinya teman-teman? Di sini 2 jam, tetap 2 jam. Kemudian ditambah 4 kali 6, yaitu 24. Satuannya menit. Jadi waktu yang diperlukan mereka bersama-sama yaitu 2 jam 24 menit. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah A. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Nilai dari akar 5, di dalamnya ada akar 5, di dalamnya ada akar 5, dan seterusnya, sama dengan titik. Oke teman-teman, untuk soal nomor 3 ini adalah soal FR tentang hitung cepat teman-teman. Oke, jadi kalau ada soal seperti ini ada triknya teman-teman. Perhatikan ya. Kalau ada akar 5, kemudian di dalamnya ada akar 5, kemudian di dalamnya ada akar 5 dan seterusnya, maka jawabannya adalah angka itu sendiri teman-teman. Jadi jawabannya adalah 5. Oke, mudah banget ya teman-teman. Jadi jawaban soal nomor 3 ini adalah D. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, kemudian kalau misalnya kita menggunakan konsep dasar seperti apa? Perhatikan ya. Oke, harusnya sama ya, jawabannya 5. Kalau konsep dasar, jadi kita misalkan di sini yaitu X teman-teman. Kita misalkan X ya. Oke, jadi kita tulis di sini yaitu X sama dengan akar 5, kemudian di dalamnya ada akar 5, di dalamnya ada akar 5, dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian caranya bagaimana? Caranya tinggal dikuadratkan aja teman-teman antara ruas kiri sama ruas kanan. Oke, kita kuadratkan ya di sini ya. Oke, jadi ruas kiri X ini dikuadratkan jadinya berapa? Yaitu X kuadrat ya. Nah, kemudian ruas kanan kalau dikuadratkan berarti akar yang paling luar ini kita hilangkan ya, karena dikuadratkan. Maka jadinya 5. Kemudian akar di sini 5, di dalamnya ada akar 5, di dalamnya ada akar 5 dan seterusnya teman-teman. Oke, jadi di antara atas dan bawah ini tinggal kita bagi aja teman-teman. Kita bagi ya. Oke, X kuadrat dibagi X yaitu sama dengan X
Maka di sini sama dengan 5 dikali akar 5 dalamnya akar 5 dalamnya akar 5 dibagi dengan akar 5 dalamnya akar 5 dalamnya akar 5. Maka ini bisa dicoret teman-teman. Ya, jadi tinggal berapa? Tinggal 5 teman-teman. Udah, X-nya sama dengan 5. Tadi X itu apa? X itu adalah akar 5, dalamnya ada akar 5, dalamnya akar 5, dan seterusnya gitu ya. Jadi jawabannya ini semuanya yaitu 5. Sama aja teman-teman. Bisa dipahami nggak sampai sini? Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Dalam seleksi penerimaan tes CPNS, semua peserta mengikuti tes TKD dan TKB. Dan yang lulus CPNS adalah yang lulus keduanya. Sebanyak 256 peserta lulus TKD dan sebanyak 182 peserta lulus TKB. Jika banyaknya peserta yang lulus CPNS adalah 124, maka banyak peserta tes adalah... Oke teman-teman, untuk soal nomor 4 ini adalah soal FR tentang himpunan teman-teman. Nah, untuk mencari banyaknya peserta, jadi ada cara cepatnya. Perhatikan teman-teman, untuk mencari banyaknya peserta atau banyaknya anggota himpunan, itu rumusnya adalah A ditambah B dikurangi X teman-teman, selesai. Jadi X ini apa? Jadi X ini adalah irisannya teman-teman, irisan. Biasanya yang suka keduanya gitu ya. Karena ini tentang tes berarti yang lulus keduanya gitu. Oke, sekarang tinggal kita masukkan aja teman-teman. Yang pertama A ini adalah peserta lulus TKD yaitu 256. Kita masukkan 256. Lalu ditambah B itu berarti himpunan kedua. Di sini berarti peserta yang lulus TKB ada berapa? 182 kan? Kita masukkan 182. Lalu dikurangi dengan irisannya, berarti yang lulus keduanya atau yang lulus CPNS yaitu 124 teman-teman. Kita kurangi dengan 124. Sehingga tinggal kita hitung aja di sini. 256 ditambah 182 kemudian dikurangi dengan 124 sama dengan 314 ya. Jadi banyaknya peserta seluruhnya adalah 314 orang. Sehingga jawaban soal nomor 4 adalah B. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Dua buah bilangan apabila dijumlahkan maka jumlahnya 155. Selisih kedua bilangan tersebut adalah 13. Bila bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua, berapa nilai bilangan kedua? Berarti kita mencari bilangan yang kecil gitu ya. Bilangan kedua. Oke teman-teman, untuk soal nomor 5 ini adalah soal FR tentang aritmatika, soal cerita gitu ya. Oke, jadi yang pertama di sini diketahui bahwa dua buah bilangan apabila dijumlahkan maka jumlahnya 155. Di sini ada kata-kata dijumlahkan. Jadi ditambah ya, maka bisa kita tuliskan bahwa misalkan di situ dua bilangan yaitu A dan B. Maka dijumlahkan A plus B sama dengan 155 teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, diketahui bahwa selisih kedua bilangan tersebut adalah 13. Selisih berarti dikurangi ya, maka di sini A dikurangi dengan B sama dengan 13 gitu. Oke, di sini ada keterangannya bahwa bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua. Nah, di sini kita buat A min B sama dengan 13. Maka secara otomatis A ini adalah bilangan pertama ya. Oke, ini adalah bilangan pertama. Sedangkan B ini adalah bilangan kedua. Yang ditanyain apa? Berapa nilai bilangan kedua? Maka kita mencari nilai B-nya. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau sudah sekarang kita eliminasi aja teman-teman. Kita kurangi ya di sini ya. Oke, A dikurangi A berarti habis. Kemudian B dikurangi min B. Maka jadinya B plus B gitu ya. B ditambah B sama dengan 2B sama dengan
155 dikurangi 13, maka ini satunya kita turunkan. 5 dikurangi 1 yaitu 4, 5 dikurangi 3 yaitu 2. Nah, sehingga nilai B-nya sama dengan 142 dibagi dengan 2. 142 dibagi 2 sama dengan 71. Nah, oke, jadi bilangan keduanya sama dengan 71, teman-teman. Jadi, nilai bilangan kedua adalah 71. Sehingga jawaban soal nomor 5 ini adalah B. Bisa dipahami, teman-teman? Selanjutnya, soal nomor 6. 6 buah bilangan membentuk deret aritmatika. Jumlah 4 bilangan pertama adalah 50 dan jumlah 4 bilangan terakhir adalah 74, maka jumlah bilangan ketiga dan keempat adalah... Oke, di sini ada 6 buah bilangan membentuk deret aritmatika. Maka bilangan pertama itu kita misalkan A, gitu ya. Kemudian bilangan kedua artinya A plus B. Kemudian bilangan ketiga A ditambah 2B. Selanjutnya bilangan keempat A ditambah 3B. Kemudian bilangan kelima A ditambah 4B. Dan terakhir bilangan keenam A ditambah 5B, teman-teman. Gitu ya. Kemudian selanjutnya diketahui apa di sini? Jumlah 4 bilangan pertama, yaitu 50. 4 bilangan pertama, berarti ini teman-teman. Kita jumlahkan, gitu ya. A ditambah A ditambah A ditambah A, yaitu 4A. Kemudian ditambah di sini B ditambah 2B, yaitu 3B. 3B ditambah 3B, yaitu 6B, sama dengan 50. Gitu teman-teman, ya. Kemudian selanjutnya diketahui jumlah 4 bilangan terakhir adalah 74. Nah, jadi 4 bilangan terakhir teman-teman, berarti ini ya. Oke, kita jumlahkan A ditambah A ditambah A ditambah A, yaitu 4A. Lalu ditambah dengan 2B ditambah 3B, yaitu 5B. 5B ditambah 4B, yaitu 9B. 9B ditambah 5B, yaitu 14B. Sama dengan 74 ya, kita tulis 74. Maka persamaan pertama dan persamaan kedua kita eliminasi ya. Kita tulis lagi di sini 4A ditambah 6B sama dengan 50. Ini untuk persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua yaitu 4A ditambah dengan 14B sama dengan 74. Maka kita eliminasi ya, kita kurangi. 6B dikurangi 14B, yaitu min 8B, sama dengan 50 dikurangi 74, yaitu min 24. Maka B-nya sama dengan 3, teman-teman. Oke, B-nya di sini sama dengan 3 ya. Oke, setelah tahu nilai B-nya sama dengan 3, maka kita mencari nilai A-nya dulu, teman-teman. Nah, untuk mencari nilai A, kita bisa menggunakan persamaan pertama atau menggunakan persamaan kedua. Nah, yang sedikit persamaan pertama ya. Oke, kita pakai persamaan pertama aja. Kita masukkan. Jadi 4A ditambah dengan 6B. B-nya tadi kan 3, teman-teman. Jadi 6 kali 3 yaitu 18 sama dengan 50. Maka 4A sama dengan 50 dikurangi 18 ya, karena pindah ruas. 50 dikurangi 18 sama dengan 32. Maka dari sini kita bisa mencari nilai A-nya, yaitu ketemunya 32 dibagi 4 sama dengan 8. Oke, nilai A-nya sama dengan 8, teman-teman. Nilai B-nya 3, nilai A-nya 8. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Kita diminta untuk mencari apa? Jumlah bilangan ketiga dan keempat. Bilangan ketiga yaitu A plus 2B ini ya. Bilangan keempatnya A plus 3B. Ini kita jumlahkan, teman-teman. Oke, kita taruh di sini ya. Kita jumlahkan A ditambah A, yaitu 2A. Ditambah dengan 2B tambah 3B, yaitu 5B. Tinggal kita masukkan aja, teman-teman. 2 kali A, A-nya tadi 8 ya. 2 kali 8 sama dengan 16 ditambah 5B. B-nya yaitu 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Maka 16 ditambah 15 sama dengan 31. Nah, jadi untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah C. Bisa dipahami, teman-teman?
on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video di channel OP. Jika video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe ya. Kemudian jika soal PR ini perlu dibahas, teman-teman silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya teman-teman. In the great outdoors, forever free.